Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi kelas 8. Materi kita pada hari ini yaitu tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Manusia dan hukum merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan. Dalam ilmu hukum, hubungan manusia dan hukum digambarkan melalui ungkapan ubi societas ibi jus, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Hukum positif berarti semua peraturan yang sedang berlaku dalam suatu negara. Hukum positif di Indonesia adalah semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa jenis peraturan yang berlaku di Indonesia ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dari beragam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar membawa konsekuensi bagi peraturan lain. Kedudukan peraturan lain berada di bawah Undang-Undang Dasar. Contohnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang merupakan penjelasan lebih lanjut Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan penjelasan lebih lanjut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
memiliki arti penting bagi jaminan hak warga negara dan batas kekuasaan pemerintah negara. Contohnya, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kebebasan beragama dan beribadah, hak perlindungan hukum, hak memilih dan dipilih, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, silakan kalian buka LKS halaman 36. Di situ ada soal uji kompetensi 1. Silakan kalian kerjakan 1-30 yang pilihan ganda, jawabannya saja. Boleh langsung di LKS, boleh di buku tulis. Jika sudah selesai, silakan kalian foto dan kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui WA. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan tanggal. Terima kasih.